Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, hari ini kita akan membacakan cerita Abu Nawas yang berhasil membalas si penipu. Tonton sampai habis ya, karena di akhir cerita akan ada pesan menarik yang mungkin bisa diambil manfaatnya. Pada suatu hari, ada seorang yogis mengajak seorang pendeta untuk bersekongkol, ingin memperdaya Imam Abu Nawas. Setelah mereka mencapai kata sepakat, mereka berangkat menemui Abu Nawas di kediamannya. Ketika mereka datang, Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Setelah dipersilakan masuk oleh sang istri, mereka masuk dan menunggu sambil berbincang-bincang santai. Seusai sholat, Abu Nawas menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya bercakap-cakap sejenak. Kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami, kata ahli yoga. Dengan senang hati, lalu kapan rencananya? Tanya Abu Nawas polos. Besok pagi kita akan berangkat, jawab sang pendeta. Oke, baiklah kalau begitu kita bertemu besok di warung teh aja, kata Abu Nawas menyanggupi. Hari berikutnya mereka berangkat bersama. Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi, ahli yoga dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Di tengah jalan mereka mulai diserang rasa lapar karena mereka memang sengaja tidak membawa bekal. Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma guna membeli makanan untuk kita bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian, kata sang pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas langsung berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari satu dusun ke dusun yang lain. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas membeli makanan yang cukup untuk mereka bertiga. Abu Nawas kembali ke pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata, "Mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga." "Jangan sekarang, kami sedang berpuasa," kata sang yogis. "Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah pada kalian," kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. "Aku tidak setuju, kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun," kata pendeta. "Betul, aku pun tidak setuju, karena waktu makanku besok pagi." "Besok pagi aku baru akan berbuka," kata si yogis tadi. "Wah, bukankah aku yang engkau jadikan alat pencari derma? Dan derma itu sekarang telah kutukar dengan makanan ini. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagian sendiri. Itu tidak masuk akal," kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Namun begitu, pendeta dan ahli yoga tersebut tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya. Abu Nawas penasaran. Dia mencoba sekali lagi meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan dia memakan bagiannya. Tetapi mereka tetap saja menolak. Sekarang, Abu Nawas benar-benar telah merasa jengkel dan marah. Namun Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelan dan kemarahannya. "Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian?" kata pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba saja. Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka dia akan mendapat bagian yang terbanyak, yang kedua lebih sedikit, dan yang terburuk akan mendapatkan bagian paling sedikit lagi," pendeta itu menjelaskan. Abu Nawas setuju. Dia tidak memberi komentar apa-apa. Kemudian malam pun semakin larut, embun mulai turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mengantuk dan tertidur. Abu Nawas tidak bisa tidur. Dia hanya pura-pura tertidur. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap,
Abu Nawas menghampiri makanan tersebut. Tanpa berpikir dua kali, Abu Nawas memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kenyang, Abu Nawas baru bisa tertidur. Keesokan hari mereka bangun hampir bersamaan. Ali Yoga dengan wajah berseri-seri bercerita, "Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirwana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini." Kemudian, pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan. Betul-betul luar biasa. Kemudian, giliran pendeta menceritakan mimpinya. Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam di mana pendiri agamaku hidup. Aku bertemu dengan beliau dan yang lebih membahagiakan adalah aku diberkatinya. Ahli yoga juga memuji-muji kehebatan mimpi sang pendeta. Abu Nawas hanya diam. Dia bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut, pendeta dan ahli yoga mulai tidak sabar untuk mengetahui apa mimpi Abu Nawas. Kalian tahu Nabi Daud alaihissalam, bukan? Tentu kalian tahu, kata Abu Nawas membuka. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi, berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan, apakah aku berpuasa atau tidak? Aku katakan aku berpuasa karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu, kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah secuil pun. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat, pendeta dan ahli yoga saling berpandangan satu sama lain. Kejengkelan Abu Nawas terobati. Kini mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas. Pasti hanya akan mendapatkan celaka dan balasan untuk diri sendiri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.